Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjannah, NIM 200104033. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris IPA Biologi. Di dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian meta-analisis dan systematic review. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian meta-analisis dan systematic review. Meta-analisis merupakan analisis yang dilakukan dengan setepat-tepatnya, ketelitian yang akurat untuk melakukan tinjauan kembali terhadap penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Sedangkan systematic review dilakukan analisis statistik formal, maka systematic review disebut meta-analisis. Karakteristik meta-analisis dan systematic review menurut kelas memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yaitu yang pertama, meta-analisis mencakup penelitian ulasan. Meta-analisis mengaplikasikan statistik dari ringkasan hasil statistik penelitian, bukan berupa mentahan. Yang ketiga, meta-analisis mencakup studi atau penelitian dalam jumlah besar. Yang keempat, meta-analisis berfokus pada ukuran efek perlakuan, bukan hanya signifikasi statistik saja. Dan yang kelima, meta-analisis mencakup hubungan antara komponen penelitian dengan hasilnya. Tujuan meta-analisis dan systematic review. Tujuan meta-analisis diantaranya untuk memperoleh estimasi effect size, yaitu kekuatan hubungan ataupun besarnya perbedaan antara variabel. Yang kedua, melakukan inferensiasi dari data dalam sampel ke populasi, baik dengan uji hipotesis, nilai P maupun estimasi. Melakukan kontrol terhadap variabel yang berpotensi bersifat perancu agar tidak mengganggu kemaknaan statistik dari hubungan atau perbedaan. Tujuan dari systematic review antara lain menjawab pertanyaan secara spesifik, relevan, dan terfokus. Perbedaan penelitian meta-analisis, systematic review, dan penelitian PTK. Meta-analisis merupakan analisis yang dilakukan dengan setepat-tepatnya, ketelitian yang akurat untuk melakukan tinjauan kembali terhadap penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian ini menggunakan pustaka, buku, dan jurnal sebagai sumber datanya. Sedangkan systematic review, suatu metode penelitian yang melakukan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang relevan terkait pertanyaan penelitian tertentu, topik tertentu, atau fenomena yang menjadi penelitian. Sedangkan PTK merupakan bentuk penelitian terhadap tindakan kelas yang diterapkan dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Ciri khusus PTK adalah adanya tindakan nyata yang dilakukan sebagai bagian dari kegiatan penelitian dalam rangka memecahkan masalah pembelajaran, di mana perbedaan dari meta-analisis dan systematic review dengan penelitian PTK atau tindakan kelas, yaitu meta-analisis dan systematic review melakukan penelitian dengan menggunakan jurnal, buku sebagai daftar pustakanya, sedangkan PTK langsung melakukan tindakan kelas untuk memecahkan suatu permasalahan. Penentuan populasi dan sampel dalam meta-analisis dan systematic review. Yang pertama, populasi adalah keseluruhan subjek peneliti yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti. 4 populasi dalam penelitian adalah artikel jurnal pendidikan yang telah dipublikasi secara nasional. Sedangkan untuk penentuan sampel dalam penelitian meta-analisis dan systematic review ini adalah sebagai populasi yang diteliti
Sampel dalam penelitian ini adalah artikel dan jurnal yang telah dipublikasi secara nasional. Pun teknik pengumpulan data dalam penelitian, meta-analisis dan systematic review, yaitu teknik pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan mencari artikel yang relevan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data yang dikumpulkan adalah data-data penelitian yang sesuai dengan variabel yang dibutuhkan. Prosedur penelitian, meta-analisis, dan systematic review. Yang pertama, melakukan tinjauan pustaka untuk memperbanyak literatur untuk melakukan perumusan masalah penelitian. Yang kedua, mencari laporan penelitian untuk artikel yang relevan atau berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Yang ketiga, mempelajari dan menilai artikel untuk mencari bagian yang akan diteliti. Yang keempat, menganalisis dan menafsirkan artikel. Yang kelima, menyusun hasil laporan. Tadi penyampaian materi dari saya tentang penelitian, meta-analisis, dan systematic review. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari penyampaian saya, mohon dimaafkan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.